selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Sehat? Ibu doakan semua anak-anak hebat, badannya sehat, ya. Karena ibu tahu anak-anak ibu rajin makan, rajin sarapan pagi, rajin minum air putih, rajin makan buah dan sayur, ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran masih diriku ya, masih diriku. Kemudian pembelajarannya subtemanya subtema 4, aku istimewa, dan pembelajaran 5 dan 6. Nah, kemarin kita belajar 3 dan 4. Hari ini kita 5 dan 6. Tapi sebelum mulai belajar, kita harus berdoa dulu ya. Kita harus berdoa supaya ilmu yang kita dapat itu berguna, cepat bisa diterima ya. Yang Islam berdoa seperti biasa, yang non-Islam berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing ya. Sekarang kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Oke, anak-anak, kemarin kita belajar mengenai persamaan dan perbedaan. Hari ini kita juga masih belajar tentang persamaan dan perbedaan. Nah, umpamanya temanmu sukanya main pianika, ada yang suka main piano atau organ, umpamanya seperti itu. Nah, walaupun berbeda kesukaannya, kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Umpamanya lagi temanmu itu sukanya makan ayam, goreng ayam, kamu sukanya makan nasi goreng. Nah, kan berbeda ya. Tapi tetap anak-anak harus hargai, harus saling menyayangi ya. Kita harus bersama-sama ya. Perbedaan, persamaan itu siapa yang kasih? Ya, perbedaan dan persamaan itu karunia Tuhan, karunia Allah. Nah, jadi kita harus mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita belajar berhitung, belajar penjumlahan. Kemarin sudah belajar 1 sampai 10. Nah, ini contohnya. Umpamanya Edo disuruh ibu pergi ke pasar untuk membeli 2 buah tomat, kemudian juga 5 buah kentang. Nah, jadi Edo disuruh ke pasar membeli 2 buah tomat dan 5 buah kentang. Nah, sekarang berapa jumlah semua buah yang dibeli Edo? Nah, kamu bisa menghitung pakai jari, bisa juga menggunakan alat lain seperti lidi ya. Jadi 2 buah tomat kita tambah dengan 5 buah kentang. Jadi hasilnya ada berapa nanti? Nah, ada 7. Nah, ya, jadi anak harus tahu menghitungnya. Jadi 2 buah kentang, 2 buah tomat kita tambah dengan 5 buah kentang. Jadi semua buahnya ada 7. Ya, bisa menggunakan media lain. Nah, bisa juga kita umpamanya Edo membeli 4 buah ya. Nih, 4 buah. Nih, 4 buah wortel. Kemudian juga Edo membeli 6 buah timun. Nah, ya, jadi Edo membeli 4 buah wortel, kemudian juga membeli 6 buah timun. Nah, sekarang berapa semua sayuran yang dibeli oleh Edo? Nah, coba kamu hitung, bisa menggunakan jari ya. Jadi 4 wortel kita tambah dengan 6 timun, semuanya ada 10. Nah, ya. Jadi ini cara menghitungnya. Kamu bisa menggunakan lidi ya, atau menggunakan jarimu. Nah, itu cara berhitung. Nanti kamu cobakan di rumah mengerjakan. Nah, kalau anak-anak tidak bisa menggunakan jari, bisa menggunakan media lain ya, seperti lidi ya, atau kelereng atau benda lain. Nah, itu caranya ya. Nah, sekarang kita juga akan
bercerita tentang kerjasama. Kerjasama itu seperti apa? Kerjasama itu umpamanya hari Minggu di rumahmu mau membersihkan rumah, ya, mau merapikan rumah. Jadi nanti mengelap kaca, ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu rumah, mengepel. Nah, jadi semua anggota keluarga itu ikut bersama-sama. Umpamanya Siti bagian mengelap meja supaya mejanya tidak berdebu. Ayah mungkin memotong rumput di halaman, ya. Kemudian ibu mungkin menyapu dan mengepel rumah. Nah, semua anggota keluarga ikut bekerja bersama-sama, saling bergotong royong. Jadi tidak ada yang hanya santai-santai menonton. Ayah bekerja di rumah, membersihkan halaman, ibu membersihkan rumah, kita hanya menonton TV. Nah, jadi kita juga harus ikut bekerja sama, ikut membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Nah, itu namanya kerjasama. Nah, harus kita lakukan. Nah, ya, jadi di sekolah juga begitu. Kalau di sekolah umpama piket di kelas. Kalau temanmu piketmu hari Senin, kamu juga harus ikut merapikan kelasmu. Mungkin menyapu kelas, merapikan buku-buku, merapikan meja-meja, merapikan meja gurumu juga. Ya, jadi anak-anak harus pandai bekerja sama di keluarga, juga bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau bermain sama teman juga harus bisa bekerja sama, ya, main bersama-sama. Bekerja sama itu seperti apa? Tidak berkelahi, tidak ribut, ya. Nah, seperti biasa nanti ibu kasih kamu lihat video. Ada video pembelajaran yang harus kamu perhatikan. Kemudian juga masih tetap ada tugas yang harus kamu kerjakan, ya. Jadi kerjakan tugasmu sendiri. Kalau tidak mengerti boleh tanya ayah ibu, boleh tanya kakek nenek, boleh tanya kakakmu. Kalau tidak mengerti, nanti belajar sendiri lagi supaya kamu mengerti, ya. Kemudian kerjakan tugasmu sendiri, ya. Jangan orang tua yang mengerjakan, kamu sendiri yang mengerjakan tugas supaya kamu pintar. Nah, sekarang kita lihat video pembelajaran yang akan ibu berikan. Kamu simak baik-baik, ya. Nanti kamu pelajari baik-baik supaya walaupun kamu di rumah tidak ke sekolah, anak-anak ibu tetap pintar. Ya, kita belajar bersama-sama dengan teman-temanmu yang lain juga belajar, kamu juga belajar. Supaya anak-anak ibu semua, anak-anak yang hebat akan menjadi lebih hebat dan tetap semangat untuk belajar. Ya anak-anak, kita lihat videonya dulu. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 5. Ayo kita perhatikan gambar berikut. Nah, kamu bisa lihat Siti sedang bergembira bersama teman-temannya. Apa yang sedang dilakukan Siti, Lani, dan Dayu pada gambar tadi? Siti, Dayu, dan Lani bersahabat. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda, tetapi mereka saling menghargai. Mereka juga saling menyayangi. Kita akan berlatih berhitung. Siti dan Lani memiliki persamaan makanan. Mereka suka sekali makan kue. Siti membawa 5 kue, Lani membawa 3 kue. Coba kamu hitung berapa kue semuanya. Ada 5 kue, kemudian ada 3 kue. Ya, 5 kita tambah 3 menjadi 8. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 8. Sekarang kita akan berlatih berhitung. Coba kerjakan latihannya ya. Siti dan teman-temannya sedang belajar berhitung. Ayo kita bantu mereka. Pertama, ada pena. Kamu hitung jumlah pena pertama. Kemudian pada kotak kedua, pena juga. Kamu hitung kembali. Kemudian kamu jumlahkan berapa jumlah semua pena. Kedua, kamu lihat dalam kotak pertama ada berapa kursi. Kemudian di kotak kedua juga ada berapa kursi. Kamu hitung. Nanti kamu jumlahkan. Nah, soal nomor 3, pada kotak pertama ada 2 penghapus. Pada kotak kedua ada 6 penghapus. Berapa jumlah penghapus semuanya?
Kamu jumlahkan ya. Kemudian nomor 4, kotak pertama ada 1 penggaris. Nah, pada kotak kedua ada 7 penggaris. Kamu hitung kembali, nanti kamu akan tahu berapa jumlah semuanya. Bagaimana bisa menghitungnya? Sekarang kita masuk pembelajaran 6. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ada 2 orang anak. Ya, yang satu adalah anak laki-laki. Kemudian satu lagi adalah anak perempuan. Gambar berikutnya juga 2 anak. Ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Nah, yang ini juga ada 2 anak lagi. Kamu bisa lihat baik-baik, ada yang periang, ada juga yang pemalu. Setiap orang memiliki ciri khusus. Kerjasama dalam keluarga. Perhatikan kegiatan keluarga Lani. Nah, mereka sedang bekerja bersama, merapikan, membersihkan rumah. Apa yang sedang dilakukan Lani dan keluarganya? Keluarga Lani sedang membersihkan rumah. Lani membersihkan jendela rumah. Ibu Lani mengepel rumah. Dan ayah Lani memotong rumput. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Semua bekerja sama membersihkan rumah. Sekarang kita berlatih berhitung dengan memperhatikan cerita. Udin anak yang rajin. Udin menolong ibu berbelanja di warung. Udin membeli 3 ekor ikan mas besar. Udin juga membeli 5 ekor ikan mas kecil. Nah, kamu lihat gambarnya, pada kotak pertama ada 3 ekor ikan mas. Pada kotak kedua ada 5 ekor ikan mas. Nah, berapa jumlah semua ikan? Kamu bisa menghitungnya. Ya, coba hitung dengan benar. Mari kita lanjutkan soal cerita berikut. Sebelum pulang, Udin melihat tukang donat. Udin membeli 6 buah donat coklat. Udin juga membeli 4 buah donat stroberi. Nah, kamu hitung berapa donat coklat dan berapa donat stroberi. Kemudian kamu jumlahkan. Kamu pasti bisa menghitungnya. Kamu perhatikan gambarnya baik-baik. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada Ibu, Udin, dan Mutiara. Udin anak yang rajin. Mutiara anak yang sabar. Mereka berdua istimewa. Ibu menyayangi Udin dan Mutiara. Mereka saling menyayangi. Kamu juga harus begitu dengan keluargamu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah mengerti pembelajaran kita? Kita sudah menyelesaikan pelajaran kita di tema 1. Kalau kamu masih belum mengerti dengan pelajarannya, kamu ulangi kembali melihat video pembelajarannya. Atau kamu bisa juga bertanya kepada gurumu. Tetap semangat belajar ya anak-anak, supaya kamu pintar. Bagaimana anak-anak? Sudah disaksikan videonya? Nah, dalam video tadi kita juga belajar tentang ada anak yang laki-laki, ada anak perempuan. Jadi tidak sama. Kalau yang laki-laki biasanya rambutnya pendek, yang perempuan umumnya rambutnya panjang. Ya, atau yang perempuan pakai jilbab. Kemudian ada juga anak yang tubuhnya lebih besar, gendut, ada juga tubuhnya yang kecil, kurus. Ada juga anak ibu yang pemalu, ada juga yang periang, ada yang suka marah, ada yang suka senyum. Jadi kita semua berbeda ya, tidak ada yang sama. Nah, dari kesukaan juga berbeda. Ada yang suka makan nasi goreng, ada yang suka makannya mie goreng, atau ada yang suka makan ayam goreng. Ya, ada yang suka makan yang pedas, ada yang tidak suka pedas. Jadi semua kita berbeda. Semua itu karunia dari Tuhan. Ya, perbedaan persamaan itu karunia dari Allah. Kemudian juga tadi ada bagaimana kita harus bekerja sama, bergotong royong, membersihkan, merapikan rumah. Nah, kalau ada yang bekerja sama di rumah, ada gotong royong, anak-anak ibu harus ikut membantu orang tua.
Baik anak-anak, pembelajarannya cukup sampai di sini. Sekali lagi Ibu ingatkan, asal mau keluar rumah, setiap mau pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, hindari tempat yang ramai, tempat orang berkumpul. Kemudian juga kalau tidak ada yang penting untuk keluar rumah, tetap di rumah, belajar, menonton TV, belajar membaca, belajar berhitung, atau membantu orang tuamu di rumah. Sampai di sini dulu anak-anak ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita di pembelajaran berikutnya.